Bab 1021. Hades menatap prajurit itu dengan serius. Hayes Yeager saat ini bertugas menjaga Doveston. Meskipun dia telah ditunjuk sebagai pangeran di Youli, sifatnya yang lugas berarti dia jauh lebih dekat dengan Hades daripada Jason dan yang lainnya secara pribadi. Selain itu, karena Hayes baru saja mengambil alih Doveston, dia masih memiliki ruang untuk perbaikan sebagai penjaga wilayah tersebut. Oleh karena itu, Hayes akan mendatangi Hades terlebih dahulu jika terjadi sesuatu. Namun, saat ini, Hades menerima berita tentang Doveston melalui unit intelijen, bukan Hayes sendiri. Sederhananya, Doveston sedang dalam masalah. Kemungkinan besar berita itu sudah sampai ke unit intelijen sebelum sampai ke tangan Hayes. Mata Hades membelalak, dan saat menerima telepon, dia bertanya dengan nada dingin. "Ini Hades, apa yang sedang terjadi? Saya agen rahasia dari unit intelijen kantor Asura," bisik suara di ujung telepon sambil terengah-engah. Dia melanjutkan, "Saya mendeteksi adanya pemindahan personel secara rahasia di Remdik. Pasukan Barat Remdikian telah mengerahkan ratusan pasukan prajurit yang telah dimodifikasi dan mengawal para sandera mereka ke medan perang di River Onsi." "Sandera? Sandera apa?" Hades dengan cepat bertanya setelah menyadari bagian penting dari kata-kata orang itu. "Tentara Barat Ark." Mengikuti teriakan kesakitan, suara petugas intelijen itu menghilang. "Hei!" Hades berteriak. "Tentara Barat itu apa? Bicaralah." Bip, bip, bip. Yang tersisa hanyalah nada akhir panggilan setelah sebuah bunyi retakan di ujung telepon. Anggota unit intelijen di samping Hades buru-buru mencoba membangun kembali hubungan dengan pihak lain, tapi usahanya tidak membuahkan hasil. Hades menduga bahwa anggota intelijen yang satunya pasti sudah mati. Jason mengulurkan tangan untuk menepuk pundak Hades. "Hades, akan selalu ada korban. Mungkin yang berikutnya adalah kita." Hades menatap Jason dengan tatapan rumit sebelum menoleh ke Charlie. "Aku membutuhkan sejumlah besar pembudidaya alam Grandmaster. Berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk menghasilkan mereka?" Sebelum Charlie bisa mengatakan apapun, Jason berdiri di antara mereka dan bertanya, "Apa yang sedang kamu coba lakukan?" "Hanya ada satu cara untuk mendapatkan sejumlah besar pembudidaya alam Grandmaster untuk Hades, dan itu adalah mendapatkan prajurit Alpha Charlie. Namun, ada satu kekurangan besar pada jenis prajurit yang dimodifikasi itu, dan itu adalah bahwa mereka tidak hidup. Mereka hanyalah mesin pembunuh yang tidak berperasaan." Jonathan telah menjelaskan kepada Jason bahwa dia hanya akan setuju untuk merekrut Charlie jika prajurit yang dimodifikasi mempertahankan kesadaran mereka dan dengan sukarela berpartisipasi dalam proyek tersebut. Namun, Hades, kepala kantor Asura sendiri, akan melanggar aturan itu. Charlie diam-diam menatap Hades. Dia sangat menganjurkan penggunaan Alpha Warriors dalam pertempuran. Bagaimanapun juga, baik prajurit Alpha dan prajurit Beta adalah pembudidaya alam Grandmaster. Meskipun prajurit Beta memiliki pikiran mereka sendiri, biaya untuk menciptakan mereka jauh lebih tinggi daripada menciptakan prajurit Alpha. Tingkat kematian yang tinggi adalah bagian dari mahalnya biaya, serta kerumitan dalam menciptakan obat. Satu hal yang membuat Beta Warriors lebih unggul dari Alpha Warriors adalah mereka memiliki lebih banyak variasi dalam metode pertarungannya. Hal ini dikarenakan modifikasi yang dilakukan tidak merusak pikiran mereka, sehingga mereka dapat melakukan improvisasi di medan perang. Di sisi lain, Alpha Warriors hanya dapat bekerja sesuai dengan perintah yang diberikan kepada mereka seperti mesin yang tidak memiliki pikiran. Namun, ini adalah kelemahan yang dapat diimbangi dengan meningkatkan jumlah mereka. Oleh karena itu, Alpha Warriors akan menjadi pilihan yang lebih baik jika mereka hanya mempertimbangkan biaya proyek dan tingkat keberhasilan. Hal ini juga yang menyebabkan Remdik berhenti mendukung penelitian Charlie setelah Charlie membuat Beta Warriors. Mereka telah mendapatkan semua yang mereka butuhkan untuk pertempuran mereka dengan Alpha Warriors, mesin pembunuh. Pada saat itu, Charlie dilucuti dari tingkat kultivasinya dan sekarang menjadi manusia biasa. Selain itu, dia hanyalah seorang peneliti yang ditawan di Canaya. Dia tidak punya hak untuk ikut campur dalam rencana yang mereka buat. Pada saat yang sama, Jason menatap Hades dengan tidak percaya. "Hades, apa yang kau pikirkan? Apa kau lupa apa yang Tuan Goldstein katakan pada kita saat dia menyerahkan Charlie ke tangan kita? Lihatlah orang-orang di luar. Apakah Anda akan membuat mereka semua menjadi monster yang tidak punya pikiran? Apa kau sudah gila?"
Apa kau pikir aku menginginkan ini? Hades memelototi Jason dengan mata memerah. Katakan padaku bagaimana aku harus menangani krisis Doveston. Apa kau tidak mendengar apa yang dikatakan oleh petugas intelijen yang baru saja meninggal? Remdik telah mengerahkan ratusan pasukan prajurit modifikasi, dan prajurit modifikasi yang dibuat Charlie adalah pembudidaya alam suci. Katakan padaku, apa yang harus kulakukan untuk menangkis ratusan pembudidaya alam? Pembudidaya alam, Hades berteriak di hadapan Jason sambil mencengkeram kerah baju Jason. Setengah dari pembudidaya alam Grandmaster kantor Asura dipindahkan ke Merania oleh pasukan khusus kegelapan, dan mereka mati di sana. Apakah Anda akan menangkis ratusan pembudidaya alam Grandmaster sendirian? Apakah saya harus melakukannya sendiri? Atau haruskah kita meminta Tuan Goldstein untuk membantu kita menangkis para pembudidaya? Hades terus berteriak sebelum mendorong Jason ke samping. Charlie, berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk memproduksi masal Alpha Warriors? Charlie melirik Jason sebelum menjawab, Alpha Warriors adalah produk pertamaku dan penelitianku yang paling berkembang. Namun, itu juga merupakan kegagalan terbesar saya. Obat berbasis gen untuk Alpha Warriors tidak dimodifikasi untuk setiap pembudidaya. Sebaliknya, saya menemukan obat berbasis gen yang agresif. Saat itu, saya pikir saya harus mengembangkan obat untuk semua. Baru kemudian saya menyadari bahwa obat berbasis gen harus dimodifikasi sesuai dengan gen penerima. Itulah mengapa saya mulai meneliti obat untuk Beta Warriors. Jika Anda sangat membutuhkan tentara, maka saya bisa menciptakan 1000 dosis obat untuk prajurit Alpha. Selama tingkat kematian bukanlah sesuatu yang Anda perhitungkan, saya dapat membuat pasukan yang terdiri dari setidaknya 100 pembudidaya alam Grandmaster dalam waktu 3 hari. Sementara Charlie berbicara, Jason memegang sebuah pisau bedah. Merasakan tatapan Jason yang membara padanya, Hades menatapnya dengan dingin. Jason, kuharap kau ingat bahwa aku adalah kepala kantor Asura saat ini, sementara kau hanya kepala tim medis khusus. Menyelamatkan orang adalah tugasmu. Kau akan melakukan pembangkangan jika kau menyerangku. Juga, kau bukan tandinganku dalam pertempuran. Saat Hades berbicara, dia mengepalkan tangan kanannya. Sebuah kekuatan besar dari belakang Jason tiba-tiba mendorongnya lebih dekat ke Hades. Mengangkat tangan kanannya, Hades kemudian menepuk leher Jason dan membuatnya pingsan dengan mudah. Seseorang bawa Jason pergi agar dia bisa beristirahat. Setelah memerintahkan bawahannya untuk membawa Jason pergi, Hades berbalik ke Charlie dan berkata, siapkan obat yang cukup untuk membuat setidaknya 300 prajurit Alpha. Kita akan mulai malam ini, dan aku akan membawa orang-orang ke sini untuk mengambil dosisnya. Bab 1022. Jauh di dalam Delisgar Ridge, Jonathan dan Savion melesat melalui hutan lebat seperti hantu. Sinyal datang dari depan, Jonathan menginformasikan setelah melirik ke arah pelacaknya. Savion juga melakukan hal yang sama. Sejak 10 menit yang lalu, kecepatan Kimberly dan Barnaby berkurang drastis. Beberapa saat yang lalu, pergerakan mereka di tracker sudah berhenti. Mereka sudah diam selama 10 menit. Saya yakin mereka sudah belajar dari insiden tadi. Everett adalah pengkhianat yang keji. Dia tidak hanya memasang mata-mata di berbagai tim di bawah keluarga terhormat, dia bahkan berkolusi dengan beberapa di antaranya secara diam-diam, ludah Savion. Urusan yang menyangkut keluarga-keluarga terhormat seringkali rumit dan melibatkan banyak liku-liku. Dari reaksi Kimberly dan Barnaby saja, Savion yang berpengalaman sudah bisa menyimpulkan banyak hal. Menurut perkiraan saya, setidaknya butuh waktu setengah jam untuk berita kemunculan kami di Delisgar Ridge untuk melewati keluarga-keluarga terhormat, diterima oleh petugas intelijen di keluarga Osborn, dan akhirnya sampai di tangan Everett. Namun, kecepatan pergerakan koordinat mereka sudah mulai menurun sejak 20 menit yang lalu. Tidak masuk akal kecuali jika seseorang dari salah satu keluarga terhormat secara langsung menyampaikan berita itu kepada Everett atau Kimberly dan Barnaby. Dia mengertakkan gigi sambil menatap penanda di pelacaknya. Sialan, sepertinya Everett dan yang lainnya benar-benar sedang mendekati kematian. Setelah mengakhiri kalimatnya, dia meningkatkan kecepatannya sekali lagi. Jonathan sedikit terkejut saat melihatnya. Rupanya, dia telah menahan diri selama ini. Setelah berlari selama beberapa menit di dalam hutan, mereka tiba di sebuah lembah. Mereka ada di bawah sana, kata Jonathan sambil meletakkan ponselnya dan melepaskan indera spiritualnya, memindai area di bawahnya.
Savion hanya menatap Jonathan tanpa berkata apa-apa. Setelah bekerja dengannya beberapa kali, saya tahu bahwa energi spiritual dan indera spiritualnya lebih unggul dari saya. Jangkauan deteksi indera spiritualnya juga jauh lebih luas daripada saya. Namun, beberapa detik kemudian, Jonathan mengerutkan kening. Aku tidak merasakan energi spiritual dalam radius 100 meter. Tunggu aku di sini, aku akan pergi ke sana untuk memeriksanya. Sebelum Savion sempat menjawab, Jonathan melompat ke dalam lembah tanpa ragu-ragu. Lembah itu dipenuhi dengan pohon-pohon pinus dan semak belukar. Meskipun saat itu sedang musim dingin, vegetasi di sana tetap lebat dan subur. Sambil memejamkan mata, Jonathan melompat dari satu pohon ke pohon lainnya, menginjak ranting-ranting tipis saat ia maju ke depan seolah-olah ia tidak berbobot. Dalam sekejap, ia menjelajahi seluruh lembah untuk mencari sasarannya. Bahkan setelah menyelimuti seluruh lembah dengan indera spiritualnya, dia masih tidak menemukan siapapun, bahkan jejak yang ditinggalkan oleh manusia. Dia bahkan memperluas indera spiritualnya hingga puluhan meter di bawah tanah kalau-kalau targetnya bersembunyi di sana. Tidak ada siapa-siapa di sini, katanya ke dalam alat komunikasinya. Savion melompat ke dalam lembah dan mendarat di samping Jonathan. Mustahil, sinyal itu pasti berasal dari lembah ini. Mendengar itu, Jonathan menunjuk ke sebuah pohon di depan. Di bawah pohon itu, seekor rusa menjulurkan kepalanya dari lubang bawah tanah. Berdasarkan lokasi sinyal, saya menduga mereka memasang alat pelacak pada kedua rusa di sana. Itu menjelaskan mengapa kecepatan mereka tiba-tiba berkurang, jelas Jonathan. Savion jelas jengkel mendengar penjelasan itu. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Jonathan, dia melambaikan tangannya dan mewujudkan dua tangan raksasa, menyeret kedua rusa itu ke arahnya. Saat kedua binatang itu melayang di udara, dia membelahnya menjadi dua. Seperti yang diharapkan, dua ponsel jatuh ke tanah bersalju bersama dengan darah dan isi perut hewan-hewan itu. Dengan sedikit gerakan jarinya, Savion memanggil kedua ponsel itu ke arahnya. Itu milik mereka, serunya sebelum dengan cepat melemparkan ponsel-ponsel itu. Itu bom, bom, bom. Kedua ponsel itu meledak hampir bersamaan. Meskipun tidak ada api atau asap, Jonathan dan Savion, yang berdiri di atas dahan pohon, terlempar oleh denyut energi yang menakutkan. Jonathan merasakan kepalanya berdenging. Setelah ledakan dan gelombang kejut, dia kehilangan kemampuan untuk berpikir untuk sementara waktu sebelum merasakan rasa sakit yang luar biasa dari punggungnya. Seperti bola meriam manusia, dia terlempar ke belakang dan menabrak selusin batang pohon sebelum mendarat di tumpukan salju. Suara berdengung tajam memenuhi telinganya, hampir memekakkan telinga. Setelah berdiri dari kawah dengan susah payah, Jonathan mengabaikan rasa sakit yang menyengat dan mengambil lonceng perunggu dari cincin penyimpanannya. Apapun yang terjadi, saya harus menjamin keselamatan saya terlebih dahulu. Dia menyuntikkan energi spiritual ke dalam lonceng, membentuk penghalang emas di sekelilingnya. Saat ini, dia masih sangat bingung. Bahkan indera spiritualnya tersebar saat terjadi benturan, membuatnya tidak mungkin baginya untuk menggunakannya. Ditambah dengan telinga berdenging dan rasa sakit yang menyerangnya, inderanya melemah secara signifikan. Pada saat itu, bahkan seorang kultivator alam Mahaguru dapat mengambil keuntungan dari keadaannya yang tidak mampu dan membunuhnya, apalagi seorang kultivator alam dewa. Sebagai seseorang yang telah direncanakan dan disergap puluhan kali sebelumnya, hal pertama yang dia lakukan setelah diserang adalah memanifestasikan perisai untuk mempertahankan diri. Ternyata keputusannya adalah keputusan yang tepat karena dia merasakan dampak yang sangat besar yang ditujukan padanya saat dia mengaktifkan kekuatan lonceng perunggu. Segera setelah itu, dia terjatuh dan terjungkal kembali ke dalam kawah bersalju. Ada penembak jitu. Jonathan segera menurunkan tubuhnya dan tetap dekat dengan tanah. Dia berada di tempat yang miring di lembah, di mana salju yang tertiup dari arah lain akan kehilangan momentum dan jatuh ke bawah, sehingga membentuk lapisan salju tebal setinggi 1,50 meter. Oleh karena itu, selama ia tetap merunduk, penembak jitu tidak akan bisa melihatnya. "Apa kau sudah mati, Jonathan?" Suara Savion terdengar di lubang suara Jonathan. "Pergilah ke neraka, aku akan tetap hidup meski kau mati," umpat Jonathan. Ada penembak jitu di arah jam 2. Mereka berjarak sekitar 800 sampai 1200 meter. Selanjutnya, dia menggunakan teknik naga suci kuno untuk menenangkan indera spiritualnya yang bergejolak.
Kalian para Osborn memang tangguh, Savion. Mereka tahu kita di sini untuk membunuh mereka, tapi mereka menolak untuk lari. Jika kau bisa bergerak, lari ke arah barat untuk menarik perhatian mereka. Aku akan mengepung mereka dari belakang dan menghabisi mereka. Kemudian, seperti hantu, dia tenggelam ke dalam tanah dengan menggunakan energi spiritualnya. Meskipun dia berada di sebuah gunung di mana tanahnya hanya setebal beberapa meter, namun cukup dalam baginya untuk menyelam ke bawah. Sebelumnya, satu-satunya tujuan Jonathan datang ke Doveston adalah kesepakatannya dengan keluarga Osborn. Namun, pada saat itu, dia benar-benar ingin membunuh. Bab 1023. Sejak Jonathan membuat kesepakatan dengan Jay, dia sudah memilih untuk berpihak pada Mason. Karena dia telah menunjukkan dirinya, Everett dan yang lainnya tidak diragukan lagi akan menargetkan Josephine, yang masih berada di kediaman Osborn. Meskipun Everett tidak akan secara terbuka mengejar Josephine karena kehadiran Mason, seorang kultivator Divine Realm, dia masih akan menemukan cara untuk melenyapkannya untuk memutuskan kemitraan Jonathan dengan faksi Mason. Jonathan berspekulasi bahwa jika dia benar-benar membahayakan nyawa Kimberly dan Barnaby, mereka mungkin akan menggunakan nyawa Josephine untuk mengancamnya. Meskipun Josephine berada di kediaman Osborn, nyawanya saat ini berada di tangan dua faksi. Karena Mason dapat memanfaatkannya untuk membuat Jonathan bekerja untuknya, Everett juga dapat mengancam Jonathan dengan nyawanya. Namun, pada saat itu, Jonathan hanya bisa menaruh kepercayaan pada satu faksi, dan jika dia membuat pilihan yang salah, nyawa Josephine akan berada dalam bahaya. Sebagai seorang kultivator, dia cenderung percaya pada faksi dengan kultivator alam ilahi. Setelah mencapai bagian belakang lereng, dia muncul kembali dari tanah. Sementara itu, indera spiritual Savion mendeteksi Jonathan dari jarak puluhan meter. Savion terkejut dengan kemampuan Jonathan untuk melakukan perjalanan di bawah tanah karena dia mengira teknik itu telah lama hilang di telan waktu. Saya hanya pernah melihatnya dalam teks-teks kuno sebelumnya. Dengan teknik itu, akan sulit bagi musuhnya untuk menjebaknya kecuali jika musuhnya adalah seorang kultivator alam dewa atau telah dipersiapkan sebelumnya. Tanpa sepengetahuannya, Jonathan ahli dalam teknik ekstraksi elemen, bukan hanya pelarian duniawi. Apa yang kau lakukan dengan menjaga jarak? Jonathan berbicara ke dalam lubang suara. Pokoknya, saat ini aku berada di titik buta mereka. Bahkan indera spiritual mereka tidak dapat mendeteksi saya. Aku yakin mereka masih mengira aku berada di posisiku sebelumnya. Sementara kau berlari ke barat untuk menarik perhatian mereka, aku akan menuju ke timur laut untuk mengitari mereka. Saya mungkin tidak bisa membunuh mereka dengan cepat, tapi setidaknya saya bisa melumpuhkan mereka. Setelah menerima instruksi Jonathan, Savion muncul dari balik batu raksasa dan berlari ke arah barat tanpa ragu-ragu. Bang! Dor! Setelah dua tembakan, Jonathan melesat ke arah timur laut seperti binatang buas yang kelaparan. Dengan menggunakan lonceng perunggu, dia mengisolasi fluktuasi energi spiritualnya dari dunia luar saat dia melesat melewati hutan. Setelah dia kehilangan prinsip of slaughter, pedang surga tidak lagi mematuhi panggilannya. Namun, pedang itu masih jauh lebih unggul dari senjata spiritual lainnya dalam hal ketajaman. Memegang pedang surga, dia mendarat di punggung bukit dan melihat dua sosok duduk di punggung bukit di seberangnya saat berputar ke belakang tempat berkumpul. Ada orang di sana. Salah satu dari dua orang itu berteriak sebelum mereka berdua mengarahkan senapan sniper mereka ke arah Jonathan secara bersamaan. Jonathan menyembunyikan diri di balik sebuah pohon tua setelah mendengar beberapa kali suara tembakan. Para penembak jitu mengarahkan senapan mereka ke kedua sisi pohon sebelum melepaskan tembakan secara bergantian. Setelah lebih dari selusin peluru yang kuat menembus pohon itu mengeluarkan suara berderak sebelum tumbang. Namun, Jonathan tidak terlihat di balik pohon itu. Di mana dia? Salah satu penembak jitu bertanya sambil mengintip melalui teropongnya. Pada saat itu, di balik pohon yang berjarak puluhan meter dari mereka, sebuah tangan menyembul dari bawah salju. Wosh, wosh. Dua belati melesat ke arah para penembak jitu, mengeluarkan suara tajam. Keduanya melepaskan energi spiritual mereka dan menghindari penyergapan. Sebagai tanggapan, ekspresi Jonathan berubah. Mereka adalah penembak jitu dari alam Grandmaster. Mereka bukan Kimberly atau Barnaby. Itu hanya dua orang kultivator alam Gong. Kita telah ditipu, katanya ke dalam lubang suara, nadanya dingin dan muram. Tunggu aku, saya akan segera ke sana.
Jawab Savion. Papan catur ilahi. Menjentikkan jarinya, Jonathan mengirimkan papan catur seukuran telapak tangan ke arah lawan-lawannya. Meskipun para penembak jitu itu cepat, namun mereka sedikit lebih lambat dari aktivasi Divine Chessboard. Papan catur ilahi melayang di atas para penembak jitu seperti kubah berbentuk persegi. Di tengah kilatan cahaya ungu yang terputus-putus, Jonathan langsung berteleportasi ke samping salah satu pembudidaya. Mengayunkan pedang surga, dia menebas salah satu leher kultivator dengan bersih. Kemudian, dia muncul di belakang kultivator lainnya dan dengan cepat menikam jantung mereka sebelum mencabut pedangnya. Semuanya terjadi dalam sekejap. Sementara kedua pembudidaya itu jatuh ke tanah, Jonathan mengambil papan catur ilahi dan melihat ke arah tenggara, menunggu kedatangan Savion. Kepala salah satu pembudidaya yang terpenggal terbang ke udara saat darah menyembur dari tunggulnya. Sementara itu, kabut darah menyembur keluar dari punggung pembudidaya lainnya, membuatnya tampak seolah-olah mereka mendapatkan sepasang sayap merah. Pada saat itu, Jonathan berdiri pada titik tertinggi dan paling menarik perhatian di sekitarnya. Oleh karena itu, Jonathan seharusnya masih dapat melihat Savion, bahkan dari jarak yang sangat jauh. Lagi pula, metode tercepat dan termudah untuk melakukan perjalanan di pegunungan adalah melintasi punggungan yang terjal. Namun demikian, masih tidak ada tanda-tanda Savion, bahkan setelah 1 menit berlalu. Merasa ada yang tidak beres, Jonathan bertanya, "Di mana kamu, Savion?" "Saya sedang tertahan," jawab Savion. Segera, Jonathan mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa lokasi Savion. 5 kilometer barat daya dari sini. Kamu mengenakan baju besi, jadi kamu seharusnya tidak memiliki masalah untuk bertahan. Tunggu aku. Setelah mengakhiri kalimatnya, dia bergegas ke arah barat daya. Sementara itu, Kimberly dan Barnaby, yang mengapit Savion, tidak menunjukkan niat untuk melepaskannya. Savion melirik kedua kakak beradik itu sebelum mengalihkan pandangannya ke puluhan Grandmaster yang mengelilinginya. "Sepertinya kalian berdua sudah siap untuk operasi ini. Saya bisa tahu para kultivator ini berasal dari cabang keluarga Anda. Meskipun, saya tidak mengenali beberapa kultivator yang berdiri di belakang sana. Apakah mereka adalah kultivator yang secara diam-diam dipersiapkan olehmu, atau apakah mereka berasal dari keluarga terhormat lainnya?" Kimberly mengenakan jaket putih dan mengenakan topi telinga kelinci yang lucu. Namun, di tangannya ada pedang berbentuk bulan sabit sepanjang 1 meter, yang sama sekali tidak cocok dengan pakaiannya yang menggemaskan. Dia berkata, "Kita adalah keluarga, Savion. Tidak perlu kamu melakukan ini. Aku tahu kau bukan bagian dari kelompok J. Kamu hanyalah seseorang yang mengurus masalah eksternal keluarga dan tidak mabuk kekuasaan. Setelah kami menjadi kepala keluarga, kami akan tetap menghargaimu. Apa kamu benar-benar harus melibatkan dirimu dalam kekacauan ini?" Barnaby, yang mengenakan pakaian olahraga tipis dan memegang tongkat panjang, tersenyum pada Savion. "Kakak saya suka bertele-tele, tapi saya lebih suka berterus terang. Serahkan pada kami, dan kami akan mengampuni Anda." Bab 1024. Sementara itu, Kimberly juga melihat Savion sambil menyeringai. "Kau adalah seorang jenius yang langka di keluarga Osborn, Savion. Tidak seperti kami, kau tidak memiliki banyak sekali ramuan ajaib yang bisa kau gunakan. Cabang keluargamu seharusnya diusir dari tanah leluhur kami setelah ayahmu meninggal. Namun, karena bakatmu, keluarga memberimu waktu 1 dekade, menunggumu mencapai terobosan dan menjadi pembudidaya alam dewa. Akan memalukan jika kau mati seperti ini. Seperti yang dikatakan Barnaby, kau tidak termasuk dalam faksi manapun. Jadi, Anda harus bergabung dengan kami karena Mason menderita luka dalam dan tidak lama lagi di dunia ini." Kakak beradik itu menampilkan front persatuan saat mencoba membujuk Savion. Mereka berseri-seri menatapnya, menunggu jawabannya. Pada saat yang sama, puluhan Grandmaster di sekitar mereka menunjukkan lencana zamrud mereka. Savion mengerutkan keningnya saat dia merasakan energi spiritual yang kuat memancar dari musuh-musuhnya. Mereka mengaktifkan formasi gabungan. Sepertinya akan sulit bagiku untuk pergi tanpa cedera jika mereka tidak mendapatkan jawaban yang mereka inginkan. Dia kemudian mencabut pedang dan melenturkan otot-ototnya, bersiap-siap untuk bertempur. "Karena kamu tahu tentang kematian ayahku, kamu seharusnya tahu tentang pekerjaannya saat dia masih hidup." Kimberly tertegun sejenak. Dia adalah pendisiplin keluarga Osborn. Saat dia melihat kata
hukuman, di gagang pedang Savion, dia memotong ucapannya sendiri. Pedang penghakiman. Jadi, sepertinya kau sudah menentukan pilihanmu, Savion, ludah Barnaby. Savion mengarahkan pedangnya ke arah kakak beradik itu dan berkata, kakek saya mewariskan pedang ini kepada ayah saya. Menurut perkataan leluhur kami, pedang penghakiman melambangkan keadilan dalam keluarga Osborn. Meskipun ayah saya sudah meninggal dan aula disiplin telah dibubarkan, peraturan tidak boleh dilanggar. Saat dia berbicara dengan acuh tak acuh, energi spiritual yang memancar dari tubuhnya semakin kuat. Kimberly menggerakkan jari-jarinya, dan sebagai tanggapan, lencana Zamrud di tangan 30 lebih Grandmaster yang berdiri di bagian belakang kelompok itu menyala, membentuk pilar-pilar cahaya putih yang menjalin menjadi formasi raksasa yang mirip dengan sangkar burung di udara. Ketika Savion merasakan hubungannya dengan energi spiritual dari langit dan bumi terputus, dia tersenyum. Ini tidak akan berhasil melawan saya. Sambil mengarahkan pedangnya ke arah Kimberly, ia melanjutkan, sudah menjadi tugas cabang keluargaku untuk memberikan hadiah dan hukuman kepada anggota keluarga. Konflik internal antara faksi yang berbeda dalam keluarga selalu diizinkan, jadi saya tidak peduli jika Anda ingin memulai perkelahian internal. Namun, Anda seharusnya tidak menggunakan taktik curang seperti itu untuk mengakhiri garis keturunan keluarga Osborn. Aku akan membunuh siapapun yang melakukan sesuatu yang tercela seperti itu. Boom! Batu gunung di bawah Savion meledak, dan dia memanfaatkan dampaknya untuk melompat ke depan, mendekati kakak beradik itu. Jebak dia! Kimberly dengan cekatan mengayunkan pedangnya dan menangkis serangan Savion. Serangan itu mendorongnya ke belakang sambil menyeret Barnaby keluar dari formasi pengekangan roh. Tentu saja, sebagai perwakilan keluarga Osborn, Savion sangat terampil. Meskipun dia tidak menakutkan seperti Jonathan dan yang lainnya, hanya beberapa orang yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya yang bisa menjadi lawannya. Kimberly dan Barnaby benar-benar seorang kultivator alam dewa, tetapi mereka hanya berhasil mencapai posisi mereka saat ini dengan bantuan ramuan ajaib. Selain itu, sebagai anak-anak Everett yang dimanjakan, mereka tidak berpengalaman meskipun faktanya mereka agak berbakat. Mereka juga tidak pernah terlibat dalam pertarungan hidup mati dengan rekan-rekan mereka yang setingkat dengan mereka. Jadi, meskipun mereka bergabung, kemenangan mereka tidak dijamin melawan seseorang yang berpengalaman seperti Savion. Oleh karena itu, mereka berencana untuk melenyapkannya dengan menggunakan formasi jebakan, yang merupakan metode yang paling mudah. Menyusut, teriak Kimberly. Para Grandmaster yang mengapit mereka mulai menggeser posisi mereka setelah menerima perintahnya. Setelah itu, formasi jebakan di sekitar Savion tiba-tiba menyusut lebih dari setengahnya. Pilar-pilar cahaya saling bertautan erat, dan semua yang mereka sentuh terpotong dengan rapi. Hancurkan! Savion berteriak sambil menusukkan pedangnya terus-menerus ke dalam kekosongan di depannya, menciptakan bayangan dan riak di udara yang menyebar keluar seperti gelombang. Mengikuti tindakannya, beberapa Grandmaster yang mengelilinginya mulai bergoyang dengan goyah. Karena merekalah yang membentuk formasi jebakan, mereka bertindak sebagai fondasi formasi. Dengan demikian, mereka pasti akan terkena dampak langsung dari serangan Savion. Namun, terlepas dari serangan balik yang menimpa para Grandmaster, formasi itu tetap utuh karena terlalu banyak orang yang bekerja sama untuk mempertahankan integritasnya. Bunuh dia, perintah Kimberly. Savion selalu menjadi anggota keluarga yang paling netral, itulah sebabnya dia ditunjuk sebagai perwakilan keluarga. Tidak ada yang akan mencurigainya mencari keuntungan pribadi saat dia menangani masalah eksternal keluarga. Orang seperti dia akan dicintai oleh siapapun yang bertanggung jawab atas keluarga, tetapi sayang sekali dia terlalu peduli dengan moralitas. Dia terjebak dalam permainan di mana yang menang akan menjadi raja dan yang kalah akan menjadi antagonis. Namun, sebagai seseorang yang berdiri di sisi keadilan, Savion tidak pernah memiliki hak untuk berpartisipasi. Hanya dalam beberapa saat, formasi itu dengan cepat menyusut menjadi ukuran beberapa meter persegi. Mengetahui bahwa dia tidak bisa membebaskan diri dengan kekerasan, dia menyimpan pedangnya dan mengangkat dua perisai di kedua tangannya untuk memblokir pilar-pilar cahaya. Josephine akan mati bersamaku jika kau tidak datang ke sini sekarang juga, Jonathan. Raung Savion. Suaranya bergema di pegunungan seperti guntur. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul dan menebas leher salah satu Grandmaster sebelum menikam dada Grandmaster lainnya dengan pedang. Krak, dua pilar cahaya meledak menjadi kilauan yang tersebar di mana-mana.
Hentikan dia, Kimberly berteriak, mengangkat pedangnya. Pedang itu segera berubah menjadi hujan bilah-bilah seperti sayap jangkrik seukuran kuku sebelum terbang ke arah Jonathan. Sementara itu, Barnaby berlari ke arah target yang sama dengan tongkat hitamnya. Formasi jebakan ini secara khusus dicari oleh Everett, yang kemudian memilih para elit Grandmaster Realm untuk berlatih sesuai dengan formasi tersebut untuk menghadapi para pembudidaya God Realm Mason saat tiba waktunya untuk memberontak. Meskipun Savion masih bertahan untuk saat ini, dia hanya bisa bertahan beberapa menit lagi. Dia mungkin akan dihancurkan oleh formasi dalam sekejap setelah energi spiritualnya habis, dan bahkan tidak mengonsumsi pil peremajaan roh untuk mengisi kembali energinya akan berhasil karena dia tidak bisa terganggu. 1 detik saja goyah, dia bisa kehilangan nyawanya. Meskipun kakak beradik itu bukan tandingan Jonathan, mereka setidaknya masih bisa mengulur waktu. Sayangnya, mereka sangat meremehkannya. Bahkan Everett sendiri tidak mampu mengalahkan Jonathan dengan mudah, apalagi Kimberly dan Barnaby. Mengalahkan dua pemula yang baru saja mencapai God Realm adalah hal yang mudah bagi seseorang seperti Jonathan. Bab 1025. Jonathan segera bergegas untuk menyelamatkan Savion ketika dia mendengar tentang situasi Savion. Sayangnya, dia terlambat selangkah. Ketika dia melihat bilah-bilah seperti sayap jangkrik yang tak terhitung jumlahnya yang datang ke arahnya dan Barnaby, yang mengikuti dari belakang, dia melemparkan papan catur ilahi. Saat dia menyuntikkan energi spiritual ke dalam benda itu, ukurannya membesar di bawah kakinya. Papan catur itu memancarkan cahaya ungu ketika bilah-bilahnya bersentuhan dengan tubuhnya. Dalam sekejap, dia muncul di belakang Barnaby. Jonathan bisa saja membunuh Barnaby saat itu juga dengan menggunakan kemampuan teleportasi papan catur ilahi, tapi dia mengerti situasi genting yang dihadapi Savion. Lagi pula, dia sendiri pernah mengalami situasi yang sama di Remdik. Oleh karena itu, tujuan utamanya adalah menjaga Savion tetap aman. Tanpa dia, tidak ada yang akan menjamin saya bahkan jika saya berhasil membunuh saudara-saudara dan Everett. Pada saat itu, Josephine akan tetap mati. Bagaimana mungkin? Ekspresi Kimberly berubah ketika dia melihat Jonathan muncul di belakang kakaknya hampir seketika. Jimat kuning di antara jari telunjuknya terbakar menjadi abu saat dia memberi isyarat sebuah teknik. Kemudian, sebuah lubang hitam muncul di atas kepalanya. Pergi, serang dia. Wosh! Seekor burung raksasa yang menyala keluar dari lubang hitam dan menyerbu ke arah Jonathan, cakarnya yang tajam mengarah ke wajah pria itu. Kantung hewan roh. Jonathan mengangkat tangannya untuk menangkis serangan itu, membiarkan burung aneh itu mencengkeramnya sebelum mencengkeram cakar makhluk itu untuk menariknya menjauh darinya. Sayangnya, burung aneh itu terlalu kuat dan segera mengangkatnya ke udara. Jonathan menggeram kesakitan saat dia menahan rasa sakit di lengannya sebelum membentuk lonjakan tajam dengan energi spiritualnya dan menikam makhluk terbang itu. Baik itu binatang iblis atau hewan roh, makhluk hidup yang memiliki kultivasi akan membutuhkan energi spiritual seperti manusia. Teknik naga suci kuno yang dipraktekkan Jonathan dikembangkan oleh makhluk dewa kuno setelah dia bertarung melawan naga suci. Oleh karena itu, energi spiritual yang dia kembangkan memiliki aura yang buas, agung, dan tirani. Ketika energi spiritualnya memasuki tubuh burung itu, hal ini menyebabkan pupil mata makhluk itu mengerut dan mengembang secara liar. Kemudian, hewan itu meratap dan jatuh ke tanah. Apa-apaan ini? Kamu adalah seekor burung, sial. Terbang, teriak Jonathan sambil menatap ke bawah ke arah punggung bukit tempat ia jatuh. Sebanyak apapun dia ingin menenangkan burung itu dengan segera mengeluarkan energi spiritualnya, itu sudah terlambat. Bahkan seorang kultivator alam ilahi pun tidak akan bisa bertahan dari kejatuhan sejauh 200 meter. Sebuah ide muncul di benaknya saat dia jatuh, dan dia menarik burung itu menjauh, menyesuaikan postur tubuhnya, dan memposisikan dirinya di atas punggung makhluk itu saat mereka turun dengan cepat. Pergi, Jonathan menghentakkan kakinya saat burung itu hanya tinggal belasan meter lagi untuk menghantam tanah. Mengikuti rintihan burung itu dan bunyi gedebuk tumpul saat burung itu mendarat di tanah, Jonathan menerjang ke bawah ke dalam hutan di bawahnya. Di masa lalu, seseorang mungkin bertanya-tanya, apakah orang yang berada di dalam lift yang jatuh bisa selamat jika mereka melompat tepat sebelum lift menghantam tanah? Hal itu jelas tidak mungkin, karena hal tersebut bertentangan dengan hukum fisika. Tentu saja,
Jonathan tidak mampu membatalkan momentumnya dengan melompat dari burung raksasa itu sebelum tumbukan. Namun, dengan lompatannya yang kuat itu, dia mengubah tempat pendaratannya dari bebatuan terjal ke bukit curam yang jaraknya lebih dari 30 meter. Krek, retak, retak. Suara patahnya pohon yang terus-menerus terdengar saat ia menggunakan pohon-pohon tua sebagai bantalan untuk mematahkan jatuhnya. Meskipun organ-organ internalnya menderita rasa sakit yang luar biasa karena penggunaan lonceng perunggu, dia lebih memilih itu daripada menjadi tumpukan daging cincang setelah menabrak batu raksasa. Bunuh dia, Kimberly berteriak sambil menghalangi Jonathan, menghalanginya untuk mencapai formasi. Sementara itu, Barnaby melesat ke arah Jonathan. Brooke. Setelah Jonathan menabrak pohon terakhir, momentumnya akhirnya terhenti dan dia terjatuh ke tumpukan salju. Sebelum dia bisa berdiri, seseorang menerjang ke arahnya seperti harimau. Dentang, mata Jonathan menjadi merah setelah bunyi bel berbunyi. Tubuhnya tidak lagi mampu menahan luka-luka yang semakin parah setelah setiap benturan yang diterimanya, dan sejumlah besar darah menyembur dari lubangnya. Dia tertanam di lereng setelah pukulan terakhir yang diterimanya. Tanpa energi spiritual, penghalang emas yang mengelilingi Jonathan berkedip-kedip saat cahaya lonceng juga berkurang. Jonathan menahan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh energi spiritual yang melonjak di tubuhnya dan menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa sekelilingnya. Saya pikir saya tahu apa yang akan terjadi, jadi saya terkejut oleh kantong hewan roh Kimberly. Setelah itu, saya terus gagal bereaksi terhadap situasi pada waktunya. Apakah saya akan mati di sini di tangan dua anak nakal yang baru saja menjadi pembudidaya alam dewa? Ketika dia melihat Barnaby mengayunkan tongkat hitam ke arahnya lagi, dia menggunakan sisa energi spiritual yang masih dalam kendalinya untuk tenggelam ke dalam tanah. Pelarian duniawi adalah pilihan terakhirnya yang berisiko. Sayangnya, dia masih terlambat. Sebelum tubuhnya benar-benar tenggelam ke dalam tanah, tongkat di tangan Barnaby menghancurkan penghalang emas yang melindunginya. Namun, berkat penghalang yang dihasilkan oleh handbell perunggu, lintasan hantaman itu sedikit dibelokkan, sehingga senjata itu hanya mengenai sisi samping kepala Jonathan. Kerikil dan tanah beterbangan ke udara saat tongkat Barnaby membentuk kawah yang dalam di samping tengkorak Jonathan. Akibatnya, sebuah lekukan muncul di tengkorak Jonathan di atas alis kirinya. Kekuatan yang dimiliki oleh seorang kultivator alam dewa sangatlah besar. Meskipun tongkat itu hanya sebentar menyentuh kepala Jonathan, energi spiritualnya masih melukainya dengan parah. Berdiri di samping Jonathan, Barnaby perlahan-lahan menyingkirkan tongkatnya. Pada saat itu, Jonathan telah kehilangan kesadaran. Dia terbaring tak bergerak di dalam kawah yang dalam itu, terlihat seperti sudah mati. Tidak ada satupun jejak energi spiritual yang keluar dari tubuhnya. Apa yang terjadi, Barnaby? Apakah Jonathan sudah mati? Teriak Kimberly. Bukannya menjawab, Barnaby dengan hati-hati mengangkat tongkatnya dan memukul kepala Jonathan lagi. Meski Jonathan sudah pingsan, Barnaby tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Bagaimanapun, meskipun keluarga terhormat menganggap Jonathan dengan jijik, dia tetaplah Asura, seorang pria yang mendapatkan gelar itu dengan keluar sebagai pemenang dari pertempuran dan pembantaian yang tak terhitung jumlahnya. Siulan tongkatnya saat melesat di udara akan membuat siapapun merinding. Pukulan itu akan memecahkan kepala Jonathan seperti semangka. Bahkan seorang dewa pun tidak akan mampu bertahan dari itu. Namun, saat tongkat itu mendarat di kepala Jonathan, dia tiba-tiba bergerak. Bab 1026. Tongkat yang berat itu, yang hanya tinggal 1 inci lagi menghantam wajah Jonathan, dihalangi oleh kekuatan yang luar biasa. Tidak peduli seberapa keras Barnaby mencoba menusukkan tongkat itu ke bawah, dia tidak bisa membuatnya bergeming. Saat Barnaby membelalakkan matanya karena terkejut, ia menyadari bahwa Jonathan mencengkeram tongkat itu dengan satu tangan. Mengapa kamu belum mati? Ia merasakan bulu kuduknya merinding saat ia menatap wajah Jonathan yang pucat dan matanya yang terpejam. Sebagai tanggapan, dia mengubah pendekatannya dan memukulkan ujung tongkatnya untuk menusuk wajah Jonathan dengan tongkat itu. Bam! Meskipun mata Jonathan tetap terpejam, dia menangkis tongkat itu dengan tangan kanannya. Apakah saya sedang menghadapi monster sekarang? Saya tidak bisa merasakan fluktuasi energi spiritual atau indera spiritual darinya, jadi bagaimana dia menangkis serangan saya? Ketika jalan pikiran Barnaby berakhir di situ, dia berusaha merebut kembali tongkatnya. Sayangnya, usahanya sia-sia. Tongkat itu seakan-akan menempel di telapak tangan Jonathan.
Apa yang terjadi, Barnaby? Suara Kimberly bergema dari belakangnya. Ada yang tidak beres dengan Jonathan, bahkan sebelum Barnaby sempat menyelesaikan kalimatnya, dia berteriak ketakutan dan meninggalkan tongkat sihirnya yang berkualitas tinggi. Dia kemudian melarikan diri dari tempat kejadian dan kembali ke sisi Kimberly. Kimberly menggerakkan tangannya, mengendalikan bilah sayap jangkrik terbang untuk melayang di depannya. Melalui celah di antara bilah-bilah itu, dia melihat Jonathan berdiri dengan punggung melengkung seperti kera. Anehnya, energi spiritual di sekitarnya melonjak gila-gilaan ke arahnya seolah-olah dia berdiri di tengah badai. Lihatlah tangan Jonathan, Kimberly. Barnaby terkesiap. Pupil matanya menyempit ketika dia melihat potongan-potongan sisik yang terdistorsi terbentuk di tangan Jonathan. Ketika sejumlah besar energi spiritual terus membanjiri tubuh Jonathan, armor roh merayap ke lengannya seolah-olah ia hidup. Hanya dalam beberapa detik, tubuh Jonathan sepenuhnya diselimuti oleh armor tersebut. Dari kejauhan, baju zirahnya yang tembus pandang tampak bernapas sambil terus bergetar secara berirama. Jonathan, di sisi lain, terus menundukkan kepalanya sambil mencengkeram tongkatnya dan berdiri diam, tampak seperti zombie. Sementara itu, hanya tersisa ruang kosong seluas 1 meter persegi dalam formasi jebakan yang mengurung Savion. Ketika dia melihat kondisi Jonathan, rasa takut melintas di matanya. Di antara semua pertemuan saya dengannya sebelumnya, pertemuan kami di Remdik meninggalkan kesan yang paling mendalam bagi saya. Setelah dia memasuki kondisi hiruk-pikuk saat itu, dia menyerang semua orang di pangkalan militer Redlington. Dia membunuh Morris, melumpuhkan Antoine, dan mengusir Aidan serta para pembudidaya alam dewa sebelum mengejar kami. Dia seperti binatang buas yang tidak memiliki pikiran ketika dia dalam keadaan seperti itu. Meskipun dia akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa, sebagai gantinya, dia kehilangan kemampuan untuk membedakan musuh dari sekutu. Jonathan, Aidan, dan yang lainnya mengeluarkan sejumlah besar energi spiritual selama pertempuran sebelum akhirnya berhasil menaklukkan Jonathan. Meskipun begitu, Sirius, Karl, dan saya harus menggabungkan kekuatan kami dan menggunakan formasi jebakan untuk membatasinya sepenuhnya. Kami bertiga termasuk yang terbaik dibandingkan dengan pembudidaya alam dewa lainnya dalam hal kehebatan pertempuran. Meskipun Kimberly dan Barnaby juga merupakan pembudidaya alam dewa, mereka masih terlalu tidak dewasa dibandingkan dengan rekan-rekan mereka. Yang paling penting, baju besi berskala yang sangat tangguh itu tidak muncul selama kondisi hiruk-pikuk Jonathan sebelumnya. Aku merasa dia jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan yang terakhir kali, berdasarkan pada bagaimana dia terlihat bingung. Jika kalian berdua tidak pergi sekarang, kalian tidak akan punya kesempatan untuk melakukannya lagi, dia mencibir pada kakak beradik itu sambil terus melindungi dirinya dari formasi mematikan itu. Kimberly menoleh ke arah Savion. Apa maksudmu dengan itu? Dengan tenang, Savion menjawab, terakhir kali Jonathan memasuki kondisi hiruk-pikuk, dia memiliki energi spiritual yang lebih sedikit daripada yang dia miliki sekarang, namun dia mampu mengejar dan membunuh 7 atau 8 pembudidaya alam dewa. Kalian berdua mengacau besar-besaran. Omong kosong. Dia mengejek sebelum mengulurkan tangannya, memanggil pedang tipis yang melayang di udara untuk mendarat di ujung jarinya. Ayo, pedang itu segera melesat ke arah mata Jonathan. Ding! Sayangnya, pedang itu terpental begitu menyentuh baju besi sisik Jonathan. Sebagai tanggapan, Jonathan yang tampak tak bernyawa mengangkat kepalanya dan mengintip ke arah Kimberly dan Barnaby, yang berdiri di punggung bukit, seolah-olah dia menanggapi panggilan. Dengung, tanpa peringatan, Jonathan melontarkan tongkat hitam itu ke arah wajah Kimberly. Kimberly memberi isyarat sebuah teknik, memerintahkan bilah-bilah yang melayang di udara untuk membentuk perisai tembus pandang di hadapannya dan adiknya. Tangkis serangan itu, dia kemudian mengarahkan perisai berbilahnya dengan pikirannya untuk meluncurkan tongkatnya ke langit. Barnaby melompat ke udara untuk mengambil senjatanya. Namun, sebelum dia bisa mendarat kembali ke tanah, sesosok bayangan kabur muncul entah dari mana. Hati-hati, seru Kimberly. Sayangnya, peringatannya terlambat. Jonathan telah menggesekkan cakarnya ke wajah Barnaby. Setelah ditampar oleh Jonathan di udara, Barnaby kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Sementara itu, Kimberly melayangkan tinjunya ke arah Jonathan. Dia membalas serangan itu dengan menusukkan kaki kirinya ke bawah. Armor roh di bawah kakinya langsung retak saat pedang itu terbang kembali ke tempat asalnya. Ayo,
Kimberly mengisyaratkan teknik lain, mengirimkan pedang seukuran kuku ke arah kaki Jonathan seperti angin puyuh. Dia bermaksud mencabik-cabik pria itu dengan mengirimkan bilah-bilah itu melalui lubang di spirit armor yang baru saja dibuat oleh pedangnya. Namun, tanpa diduga, dia berbalik di udara dan menukik ke arah Kimberly, menghantam pedangnya. "Bunuh Savion sekarang," teriak Kimberly pada Barnaby, meraih lengannya. Namun, mereka terlalu lambat. Saat Jonathan mendarat di tanah, dia menerkam ke arah kakak beradik itu seperti seekor binatang berkaki empat yang gila. Dengan tergesa-gesa, Kimberly mengeluarkan liontin batu giok dan memegangnya di telapak tangannya untuk melepaskan susunan misteriusnya. Namun, sebelum liontin tersebut dapat diaktifkan, kepalan tangan Jonathan telah mendarat di liontin tersebut. Lengan kanan Kimberly meledak menjadi awan kabut berdarah saat liontin itu berubah menjadi debu. Bab 1027. Kimberly, teriak Barnaby sambil berusaha menarik adiknya ke belakang. Namun, dia gagal ketika telapak tangannya terlempar oleh energi spiritual yang kuat. "Menjauhlah," Kimberly berteriak sambil mendorong Barnaby menuruni gunung dengan energi spiritual. Barnaby mengayunkan senjatanya untuk membubarkan energi spiritual Kimberly dan berlari kembali ke puncak gunung. Kimberly, di atas bukit, Jonathan telah sepenuhnya berubah menjadi manusia binatang. Meskipun Kimberly telah kehilangan lengan kanannya, pedangnya adalah senjata andalan yang telah ia latih sejak lama. Dengan demikian, senjata itu terhubung dengan pikirannya. Dengan satu pikiran, dia memerintahkan pedang terbangnya untuk mengerumuni Jonathan dan menyerang titik-titik lemahnya. Meskipun armor rohnya sangat kuat, itu tidak dapat menahan serangan dari senjata spiritual tingkat tinggi. Biasanya, dia akan menghindari serangan itu untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, pada saat itu, dia tidak sadar akan tindakannya. Satu-satunya hal yang mendorong tubuhnya adalah keinginan untuk membunuh. Ding, ding, ding. Ketika bilah-bilah itu berbenturan dengan baju besinya, mereka menghasilkan suara yang renyah dan menyenangkan yang menyerupai manik-manik mutiara yang jatuh di atas piring. Meskipun terdengar seperti musik yang ringan, itu menunjukkan niat membunuh yang tak terbatas. Dalam sekejap, Jonathan melewati barisan pedang itu. Armornya yang hancur dengan cepat menyelaraskan diri saat dia mengayunkan cakarnya ke arah Kimberly. Tanpa peringatan, sebuah tongkat terbang ke arah Jonathan. "Merunduk," teriak Barnaby. Kimberly melakukan apa yang diperintahkan tanpa ragu-ragu. Tongkatnya melewati kulit kepalanya dalam jarak yang sangat dekat dan mengarah langsung ke wajah Jonathan. Gedebuk. Rambut panjangnya berkibar-kibar karena hembusan angin yang dihasilkan oleh serangan itu. Sedangkan Jonathan terlempar ke udara sebelum menabrak sebuah batu raksasa yang berjarak puluhan meter. Dengan cepat, Barnaby mengeluarkan perban khusus dan membungkus sisa lengan adiknya yang terputus untuk mencegah kehilangan darah lebih lanjut. "Jonathan gila, Kimberly, kita bukan tandingannya, kita harus lari sekarang." Namun, pada saat itu, matanya memerah. Tidak, dia mengumpulkan semua pisau kecil di telapak tangan kirinya sebelum membentuknya menjadi pedang. Dia tidak gila, dia hanya sedang dalam keadaan kalut. Meskipun dia jauh lebih kuat, penilaiannya terhadap bahaya telah benar-benar berkurang. Bahkan jika kita memasang jebakan di depan kita, dia akan tetap menyerang kita tanpa ragu-ragu. Kesempatan terbaik kita untuk membunuhnya adalah saat ini, ketika dia bertingkah seperti binatang buas. Mendengar kata-kata kakaknya, Barnaby hampir mengumpatnya dengan kekesalan. "Mengapa kamu masih memikirkan hal itu pada saat ini? Tujuan kita adalah untuk menangkap Yoshua dan merebut harta rohani yang dimilikinya. Dengan begitu, bahkan jika rencana kita terbongkar dan kita meninggalkan keluarga Osborn bersama ayah, kita masih bisa menjalani kehidupan yang baik. Kita tidak perlu bertengkar dengan orang gila ini di sini." Kimberly menamparkan wajahnya saat dia mengakhiri kalimatnya. Dengan tercengang, ia bergumam, "Kimberly." Air mata mengalir di matanya. "Aku tahu kamu tidak pernah ambisius, tapi aku tidak pernah menyangka kamu akan mengatakan hal seperti itu. Apa kau pikir ayah menghabiskan lebih dari 1 dekade untuk menyiapkan rencananya hanya agar kita bisa hidup dengan nyaman? Menurutmu kenapa kita menentang Mason? Kita terlahir dalam keluarga Osborn dan berbakat dalam kultivasi. Tidak ada yang bisa mengancam cabang keluarga kita dalam 100 tahun. Terutama saat kita menjadi bagian dari inti keluarga. Jadi, mengapa Anda mengira kami memberontak?
Saya tidak habis pikir mengapa seorang pengembara yang tidak berguna sepertimu dilahirkan ke dalam cabang keluarga kami. Melebarkan matanya, Barnaby bingung setelah kakaknya menamparnya dan menegurnya karena dianggap pengecut. Sementara itu, rintihan kesakitan terdengar dari arah formasi jebakan. Setelah Jonathan terlempar jauh, dia mendarat di dekat formasi tersebut. Savion, yang berada di ambang kematian, memanfaatkan kesempatan itu dan menggunakan teknik indera spiritual rahasia. Dia mengubah indera spiritualnya menjadi anak panah dan menancapkannya ke medan kesadaran Jonathan. Itu adalah rencana yang dirancang Savion setelah melalui banyak pertimbangan. Karena indera spiritual memengaruhi jiwa, bukan daging, dia ingin menggunakan teknik itu untuk menyadarkan Jonathan dari kondisi hiruk-pikuknya. Namun, yang membuatnya kecewa, Jonathan berbalik ke arah Savion dan menargetkannya setelah menahan serangan indera spiritual. Sial, kau pasti bercanda. Savion mengumpat saat dia melihat Jonathan dengan cepat mendekatinya seperti monster yang lapar. Setelah melompat 2 kali, Jonathan melintasi puluhan meter dan langsung terjun ke arah Savion. Deng, untungnya, pilar-pilar putih formasi jebakan menghalangi Jonathan untuk mencapai Savion. Syukurlah pilar-pilar ini adalah pedang bermata dua. Savion tiba-tiba berpikir mungkin lebih aman terjebak di dalam formasi itu. Sebelum dia dapat menyelesaikan kalimatnya, dia mendengar jeritan tiba-tiba. Berbalik untuk melihat sumber suara itu, dia melihat Jonathan sedang memenggal kepala seorang Grandmaster. Tanpa menunda-nunda, Jonathan mengalihkan perhatiannya ke target berikutnya, seorang praktisi Siulian lain di dekatnya. Jangan mendekat. Praktisi Siulian itu segera melemparkan batu giok formasinya dan melarikan diri. Jangan tinggalkan formasi, perintah Kimberly sebelum dia mengiris leher kultivator itu dengan pedang terbangnya. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga kultivator itu bahkan tidak menyadari bahwa dia terluka. Dia terus berlari, tetapi setelah mengambil beberapa langkah ke depan, darah menyembur dari lehernya. Menekan lehernya yang berdarah, dia menggeliat di tanah dengan kesakitan ketika para pembudidaya yang tersisa berbalik untuk melihat Kimberly. Mereka melihat sosok emas yang samar-samar muncul di belakangnya. Salah satu kultivator yang mengenali sosok itu berteriak, itu adalah teknik roda emas. Teknik roda emas adalah teknik rahasia keluarga Osborn. Hanya orang Siulian dalam keluarga yang telah mencapai tingkat dewa atau lebih tinggi dan telah lulus ujian kesetiaan yang dapat mempelajari teknik itu. Namun, cabang keluarga Kimberly jelas tidak memenuhi persyaratan, jadi tidak mungkin mereka bisa mendapatkan metode untuk mengembangkan teknik itu secara sah. Oleh karena itu, mereka pasti mencurinya dengan menguasainya tanpa izin. Savion menatapnya dengan mata terbelalak. Jadi, itu sebabnya keluargamu tega melakukan semua ini. Sepertinya beberapa orang tua di cabang inti keluarga mendukung pengambil alihanmu. Kau pantas mati karena mempraktikkan teknik roda emas secara rahasia tanpa izin Mason. Bab 1028. Urus saja urusanmu sendiri, cibir Kimberly dengan keras. Pada saat itu, Jonathan juga terancam oleh fluktuasi energi spiritual yang sangat besar yang berasal dari tubuh Kimberly. Secara mengejutkan, dia mengubah arahnya dengan kemauannya sendiri dan menyerang langsung ke arah Kimberly. Barnaby, bunuh Savion. Kimberly tidak gentar menghadapi serangan Jonathan yang tiba-tiba. Dia membentuk segel tangan dengan satu tangan, dan roda emas besar di belakangnya mulai berputar dengan cepat. Boom! Jonathan mengayunkan tangannya ke arah Kimberly, tapi sebuah tangan besar tiba-tiba muncul dan dengan kuat menggenggam tinjunya di udara. Sebuah lengan yang seluruhnya terbuat dari energi spiritual emas telah menggantikan anggota tubuh bagian kanan Kimberly yang terputus sebelum dia menyadarinya. Di bagian belakang lengan yang baru tumbuh itu terdapat benang-benang seperti rambut yang tak terhitung jumlahnya yang terhubung ke roda emas di punggungnya. Roda emas itu tampak seperti sumber tenaga yang tidak pernah habis, memasok Kimberly dengan aliran energi yang tak ada habisnya. Manifestasi roda emas, Savion berucap dengan mengertakkan gigi. Roda emas adalah salah satu teknik rahasia keluarga Osborn yang paling ampuh dan merupakan kartu truf mereka yang berharga. Setiap kultivator yang berlatih teknik roda emas harus menciptakan ruang kecil yang terisolasi di luar medan energi dan kesadaran mereka di bagian belakang kepala mereka. Pada hari-hari biasa, para praktisi teknik roda emas akan memadatkan dan menyimpan energi spiritual mereka di ruang kecil itu sebagai cadangan. Selama pertempuran, mereka kemudian dapat mengambil energi dari ruang tersebut sesuka hati.
Bahkan ada beberapa kasus esensi roh murni yang dipadatkan dari energi spiritual yang ditemukan di bagian belakang kepala makhluk halus ketika tengkorak mereka terbuka setelah mereka disembelih. Penemuan ini mirip dengan menemukan kristal iblis di dalam tubuh binatang iblis. Bahkan, sebuah mitos bahkan diturunkan dalam keluarga Osborn bahwa teknik roda emas berasal dari metode kultivasi binatang iblis. Langkah-langkah kultivasi teknik roda emas dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama adalah transfer roh, yang melibatkan proses sederhana untuk mengubah esensi roh yang terkondensasi menjadi reservoir energi spiritual. Tahap kedua adalah manifestasi roda emas. Tahap ini menghabiskan banyak energi spiritual dan mental. Benda-benda yang dimanifestasikan sangat kuat dan tahan lama. Secara teoritis, selama seseorang memiliki energi spiritual dan mental yang cukup, ciptaan tersebut tidak akan pernah hancur. Contohnya adalah lengan yang baru saja diciptakan Kimberly. Anggota tubuh bagian atas yang baru dapat dengan sempurna menggantikan lengannya yang terputus sebelumnya dan melakukan fungsi apapun dengan lancar. Selain itu, karena pasokan energi spiritual yang tak terbatas dari roda emas, lengan tersebut tidak akan mengalami luka karena lukanya akan langsung sembuh. Oleh karena itu, bagi Kimberly, lengan penggantinya sekarang mirip dengan senjata dewa yang tajam. Fase ketiga dan terakhir adalah Sun Samsara. Menurut catatan mantra, begitu seorang kultivator mencapai tahap Sun Samsara, roda emas di punggung mereka akan sepenuhnya terwujud, menjadi perpanjangan dari tubuh kultivator. Dalam jarak 100 meter, seorang praktisi siulian alam dewa dapat memanggil roda emas ke sisi mereka dalam sekejap hanya dengan satu pikiran. Dengan demikian, kelincahan roda emas itu bahkan setara dengan pedang surga, membuatnya menjadi eksistensi yang sangat menakutkan. Pada saat itu, Savion dapat dengan jelas melihat bahwa roda emas yang diacungkan oleh Kimberly telah mencapai fase absolut tahap kedua. Bahkan dia tidak bisa tidak menemukan bakat kultivasinya yang menakutkan. Seseorang seperti dia pasti bisa memimpin keluarga Osborn dan memimpin klan ke tingkat yang lebih tinggi bahkan tanpa menggunakan cara-cara tercela seperti itu. Namun demikian, sekarang sudah terlambat. Sejak Savion mengetahui garis keturunan Everett telah menghipnotis Jay, kematian mereka tidak dapat dihindari. Bersiaplah untuk mati, Savion. Barnaby berteriak dan menghantamkan tongkat di tangannya ke kepala Savion dengan sekuat tenaga. Melihat itu, para Grandmaster lainnya dengan cepat menarik giok formasi mereka. Krek, dengan suara yang tajam, tongkat Barnaby menghantam bahu Savion dengan keras. Bajunya robek, dan darah hitam mengucur deras dari luka robek di bahu kirinya. Tanpa diduga, senyum tipis yang aneh menyebar di wajah Savion. Hanya itu yang kau punya. Namun, kau berani melawanku. Kamu terlalu lemah dibandingkan dengan kakakmu. Sambil berbicara, dia dengan mudah merebut tongkat itu dari genggaman Barnaby dengan satu tangan. Diberi waktu beberapa menit lagi, para Grandmaster ini mungkin bisa mengalahkan Savion dengan bantuan giok formasi. Namun, karena tergesa-gesa untuk mengalahkannya, mereka membuat celah dalam formasi. Memanfaatkan kesempatan itu, Savion tidak akan memberi mereka kesempatan untuk menutup kembali formasi tersebut. Dengan memegang tongkat panjang, dia mengayunkannya dalam sebuah busur yang menyapu. Tongkat itu memanjang dengan kecepatan luar biasa di tangannya, mematahkan leher dua Grandmaster dalam sekejap dan semakin melemahkan kekuatan pengikat formasi yang bekerja padanya. Saat pilar-pilar putih bercahaya runtuh satu persatu, gerakan Savion semakin gesit. Dia memegang pedang penghakiman di tangan kirinya dan memanggil setiap energi spiritual terakhir di dalam dirinya yang bisa dia kumpulkan. Kemudian, dia meluncurkan dirinya ke atas, melepaskan diri dari formasi, dan melesat ke arah Barnaby. Mati, Savion meraung. Tubuhnya berubah menjadi kabur saat dia mendekatinya. Aku akan membunuhmu. Barnaby mengeluarkan sebuah jimat kuning, namun Savion menebaskan pedangnya ke jimat tersebut bahkan sebelum ia sempat mengaktifkannya. Tanpa mengeluarkan suara, pedang panjang yang terukir kata, hukuman, itu menembus sistem peredaran darah Barnaby dan menjepitnya ke pohon kuno di belakang. Kamu, dia mengibaskan tangannya, ingin menangkap Savion. Namun, Savion berbalik dan mencengkeram rambut Barnaby. Bertahanlah sedikit lebih lama, aku akan memanfaatkanmu untuk menghancurkan cor adikmu. Dengan itu, dia berlari ke arah Kimberly sambil menyeret rambut Barnaby seolah-olah membawa sekantong sampah. Di lereng bukit, Kimberly dan Jonathan terjebak dalam pertarungan sengit. Dengan mengandalkan manifestasi roda emas,
Kimberly bertahan dengan pelindung energi spiritual Jonathan, melawannya dengan kekuatan yang setara. Ketika Jonathan memasuki kondisi hiruk-pikuk sebelumnya, dia cukup kuat untuk secara bersamaan menginjak-injak 5-6 kultivator alam dewa. Namun, dia sekarang terhambat oleh seorang gadis muda, sebuah pengamatan yang sulit diterima oleh Savion untuk sesaat. Kimberly, Savion berteriak dari atas bukit. Lihat siapa ini. Kimberly, yang terjebak dalam panasnya pertempuran, mendongak setelah mendengar suaranya. Ketika dia menoleh, Savion menebas Barnaby dengan pedang panjangnya, membelahnya menjadi dua dan mengakhiri hidupnya. Bam! Tinju Jonathan menghantam wajah Kimberly, membuatnya jatuh ke lembah di bawahnya. Savion hanya mendengus dingin sebelum berbalik dan pergi. Dia ingin memburu para Grandmaster yang membuat formasi tadi. Sebagai pengawas urusan luar keluarga Osborn, statusnya tidak jauh lebih rendah dari Everett, jadi dia tidak percaya para Grandmaster itu berani mencoba membunuhnya. Siapapun yang mengkhianati keluarga Osborn harus menghadapi hukuman mati. Sudah waktunya bagi saya untuk membantu keluarga Osborn membasmi para bajingan ini. Bab 1029. Bermain bersama Kimberly baru saja menyaksikan kematian tragis adik laki-lakinya, Barnaby, setelah Barnaby ditebas dalam satu gerakan. Dia tidak bisa pulih dari peristiwa traumatis seperti itu dengan cepat. Oleh karena itu, peluangnya untuk mengalahkan Jonathan dalam duel ini hampir mendekati nol. Yang ingin dilakukan Savion pada saat itu adalah menyingkirkan para Grandmaster itu dan melarikan diri sejauh mungkin. Lagi pula, ini bukanlah pertama kalinya Jonathan memasuki sebuah perkebunan yang hiruk-pikuk. Akan sangat terlambat bagi Savion untuk melarikan diri begitu Jonathan selesai dengan Kimberly dan menargetkan Savion selanjutnya. Akan sangat mudah bagi Savion, seorang kultivator dari alam dewa, untuk mengirim mereka yang berada di tingkat alam Grandmaster. Lebih dari 30 Grandmaster itu mungkin masih memiliki kesempatan jika mereka menggabungkan kekuatan mereka dan melawan Savion bersama-sama. Namun, mereka telah ditakuti dan melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka setelah menyaksikan bagaimana Savion menghabisi Barnaby dengan kejam. Mereka berdoa agar Savion mengejar orang lain saat mereka mengambil kesempatan untuk mundur ke pegunungan di sekitarnya. Namun, mereka telah mengabaikan sebuah detail penting. Mereka pergi ke Doveston untuk melaksanakan misi mereka menangkap Joshua. Oleh karena itu, mereka diharuskan memakai alat pelacak untuk memudahkan komunikasi selama masa darurat. Karena Savion bertanggung jawab atas urusan eksternal keluarga, dia memiliki wewenang untuk mengakses lokasi mereka. Hal ini menandai dimulainya pembantaian berdarah. Savion telah menghabisi 8 Grandmaster dalam waktu sekitar 10 menit. Mereka yang tersisa tersebar ke berbagai arah, sementara yang tercepat telah berlari lebih dari 20 mil, yang berada di luar jangkauan untuk dideteksi oleh sistem meskipun memakai alat pelacak. J. Tangkap semua keluarga sedarah para Grandmaster yang berpartisipasi dalam misi ini. Ya, pastikan tidak ada satupun dari mereka yang keluar hidup-hidup. Savion menghukum mati hampir 200 orang dengan sebuah perintah sederhana. Bahkan para Grandmaster yang berhasil melarikan diri pun tidak terhindar dari nasib kejam seperti itu kecuali mereka tidak pernah menginjak tanah Canaya lagi. Savion menghunus pedangnya yang berlumuran darah dan menatap ke arah utara, arah di mana dia disergap dan di mana pertempuran antara Jonathan dan Kimberly terjadi. Sudah lama sekali, Jonathan pasti sudah menghabisi Kimberly sekarang. Savion merenung untuk melihat perkembangan pertempuran. Misinya adalah menghabisi Osborn bersaudara. Karena hanya satu dari kematian mereka yang telah dikonfirmasi, dia tidak bisa langsung melaporkan ketika tidak diketahui apakah Kimberly masih hidup atau sudah mati. Saat itu, sinar cahaya keemasan muncul dari puncak gunung yang berjarak beberapa mil jauhnya. Saat itu masih siang hari. Mata Savion membelalak saat dia menatap pilar besar cahaya yang berkobar-kobar dan terpana dengan pemandangan di hadapannya. Cahaya apapun pasti bisa menciptakan efek seperti itu jika hari masih malam. Namun demikian, orang hanya bisa membayangkan betapa megahnya sumber cahaya itu dari dekat, karena sumber cahaya ini sudah terlihat dari jarak beberapa mil di siang hari yang cerah. Kegelapan sudah mulai menyebar dari pusat pilar cahaya keemasan dan menelan warna putih yang semula menutupi gunung. Ini adalah efek dari salju yang tersibak dari cabang-cabang pohon, sehingga memperlihatkan kulit kayu di bawahnya. Fenomena semacam itu menandakan fluks energi spiritual yang sangat tinggi dan tidak wajar, yang memancar dari pusat cahaya keemasan. Astaga,
Apakah roda emas Kimberly sudah mencapai tahap ketiga? Savion tidak tinggal lebih lama lagi saat dia berlari ke arah energi spiritual tersebut. Sementara itu, Jonathan sama sekali tidak berdaya dan benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertarung di pusat energi spiritual. Kimberly, di sisi lain, bermandikan darah. Kepakan kecil sayap emas tembus pandang di punggungnya dapat dengan mudah membuatnya terbang sejauh puluhan meter. Baju besi bersisik Jonathan compang camping pada saat itu, namun dia masih tanpa berpikir panjang menerjang Kimberly. Dia seperti binatang buas yang tidak memiliki kesempatan untuk melawan kelincahan Kimberly. Armor roh di wajah Jonathan hancur saat bersentuhan dengan tinju emas itu. Dia terlempar dari tebing gunung, menyemburkan darah. Namun, sebelum dia bisa mencapai tanah, Kimberly muncul di hadapannya dengan kepakan sayap emasnya yang samar-samar. Dia dengan kuat meraih kepalanya dan membenturkannya ke batu di belakangnya. Sebuah dentuman yang memekakkan telinga terdengar di lembah. Sebuah lubang sedalam beberapa meter terbentuk di punggung gunung yang curam. Jonathan terbaring di tengah lubang itu, tidak bergerak. Energi spiritualnya telah menghilang sepenuhnya. Menggerakkan jari-jarinya dengan halus, Kimberly mengirimkan sehelai bulu yang jatuh dari sayapnya. "Pergi," perintahnya, dan bulu itu segera melesat ke arah Jonathan. Perisai, geraman pelan terdengar dari dasar gunung, dan perisai sebesar telapak tangan muncul di hadapan Jonathan dan mulai mengembang. Terlepas dari kekuatan bulu yang sangat kuat ketika diluncurkan, bulu itu masih meleset dari sasarannya setelah diblokir oleh perisai yang kokoh. Savion mendarat di samping Jonathan dengan pedang panjangnya di tangan dan menyerbu Jonathan dengan energi spiritual sebelum berbalik untuk pergi. Sayangnya, Kimberly tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. "Savion, wosh!" Mengikuti teriakan Kimberly, sekumpulan bulu-bulu emas menembus udara dan terbang menuju Savion. Savion memasang ekspresi serius saat dia melihat bulu-bulu liar yang menembus tanah. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi pada Kimberly sehingga dia menjadi teror. Satu hal yang dia tahu adalah bahwa Kimberly sekarang cukup kuat untuk melenyapkannya. Salah satu dari bulu-bulu itu sama kuatnya dengan serangan penuhnya. Namun, Kimberly belum berhasil mendaratkan satu pun serangan. Ini berarti dia sedang mempermainkannya untuk membalas kematian adik laki-lakinya. Savion berganti wujud secara konstan, dengan putus asa mencoba untuk melepaskan diri dari Kimberly, namun usahanya sia-sia karena Kimberly selalu berhasil mengejarnya. Dia akan muncul di hadapannya dalam sekejap mata, menghalangi jalan keluar mereka. "Ingatlah apa yang kamu janjikan padaku." Jonathan, yang diselimuti energi spiritual dan menyerang Savion, perlahan-lahan mulai sadar selama upaya mereka untuk melarikan diri. Jonathan telah memasuki kondisi hiruk-pikuk saat animanya dibutakan, tetapi energi spiritualnya melonjak tanpa kendali. Dengan demikian, mekanisme pertahanan dirinya diaktifkan, menyebabkan dia menyerang tanpa pandang bulu. Setelah menerima beberapa serangan dari Kimberly, energi spiritualnya telah menyebar. Oleh karena itu, dia telah menarik diri dari keadaan hiruk-pikuknya. Merasakan parahnya luka-lukanya, Jonathan mulai mengucapkan kata-kata terakhirnya. Savion menatapnya. "Berhentilah bersikap pesimis. Kau belum tentu mati. Tingkat kultivasi Kimberly masih jauh dari stabil. Meskipun aku tidak tahu bagaimana dia mendapatkan kekuatan seperti itu, aku yakin dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Aku akan bermain dengannya jika itu yang dia inginkan, dan kita akan lihat berapa lama dia bisa bertahan." Bab 1030. Sosok Savion bertransformasi menjadi berbagai bayangan, terbang dan berjingkrak-jingkrak di atas bukit. Sementara itu, bulu-bulu emas di sayap Kimberly terus mengeras dan rontok satu demi satu sementara dia mengikuti di belakang Jonathan dan Savion. Saat ini, Jonathan adalah orang yang mengalami hal yang lebih buruk. Diselimuti oleh energi spiritual, ia merasa seolah-olah terperangkap dalam sebuah kotak yang tak terlihat. Setiap kali Savion berganti arah, Jonathan akan menabrak dinding energi spiritual tidak peduli seberapa keras dia mencoba menekan ke samping untuk mencegah dirinya terluka. Ketika Savion terus berganti arah, Jonathan merasa seolah-olah dia sedang duduk di dalam kendaraan yang jatuh. Dia merasa seolah-olah dunia berputar di sekelilingnya, dan tulang-tulangnya akan hancur berantakan karena benturan. "Savion, Osborn, mengapa kau tidak membunuhku saja?" Jonathan bergumam, suaranya terputus-putus. Savion segera menyadari ada yang tidak beres. Melihat bagaimana Jonathan berlumuran darah, Savion tahu bahwa jika mereka terus menghindari serangan Kimberly,
Jonathan akan disiksa sampai mati. Pergi, Savion berseru. Sebuah bola energi spiritual meledak dari tangan Savion. Dia mendorong Jonathan ke kiri dan berlari ke arah kanan pada saat yang bersamaan. Awalnya, Savion berniat menggunakan dirinya sebagai umpan untuk menarik perhatian Kimberly dan memberikan kesempatan bagi Jonathan untuk melarikan diri. Sayangnya, Savion salah memperhitungkan kondisi Jonathan saat ini. Pertarungan dengan Kimberly barusan telah menguras habis energi spiritual Jonathan. Selain itu, bahkan meridiannya pun terluka parah. Tidak mungkin baginya untuk menyalurkan energi spiritualnya dalam waktu sesingkat itu. Satu dorongan dari Savion menyebabkan Jonathan terbang puluhan meter jauhnya dan menabrak bebatuan. Jonathan berjuang untuk bangun setelah muntah darah. Namun, begitu dia menopang dirinya dengan tangannya, dia merasakan sakit yang luar biasa menjalar dari punggungnya. Dia tergeletak di tanah. Dua bulu semi tembus pandang telah menembus bahunya dan menjepitnya ke bebatuan. Ark, Jonathan melolong kesakitan. Dia telah berada dalam situasi genting beberapa kali, tapi rasa sakit yang ditimbulkan oleh bulu-bulu emas itu masih tak tertahankan. Meskipun bulu-bulu emas itu dibentuk oleh energi spiritual murni, mereka seperti asam sulfat, merusak darah, daging, dan meridian Jonathan saat menusuk tubuhnya. Meskipun energi spiritual yang dibentuk oleh teknik naga suci kuno Jonathan sudah cukup tangguh, energi spiritual emas Kimberly bahkan lebih kuat daripada miliknya. Jonathan, Savion berteriak saat melihat Jonathan menderita. Pedang penghakiman miliknya kemudian diluncurkan ke arah Jonathan, bilahnya berkilauan saat melesat di udara. Senjata apapun yang seluruhnya terbuat dari energi spiritual memiliki keseimbangan yang sangat halus. Selama kekuatan eksternal dapat menghancurkan keseimbangan ini, energi spiritual senjata itu akan segera menghilang dan berubah menjadi energi spiritual langit dan bumi yang murni. Namun, tidak mungkin Kimberly akan membiarkan Savion berhasil pada saat itu. Dia terbang ke sisinya segera setelah Savion mengayunkan pedangnya. Dengan mengibaskan pedang itu dengan ringan, dia berhasil membuatnya melesat ke atas tanpa terkendali. Pedang itu melambung melewati sayapnya, menyapu sayapnya, tapi tidak menyayatnya sedikitpun. Kimberly melambaikan tangannya, dan ratusan sayap jangkrik terbang mengepung Savion dan menyerangnya dengan kejam. Kabut berdarah memenuhi udara. Hanya dalam beberapa saat, Savion ditebas lebih dari 1000 kali oleh bilah-bilah itu. Pedang-pedang itu begitu cepat sehingga meskipun Savion dapat mendeteksi gerakan mereka, dia masih gagal menghindari serangan itu. Savion pasti sudah mati jika dia tidak dilindungi oleh armor internal yang tertanam di bawah dagingnya. Sementara itu, Kimberly melayang-layang di udara dan menyeringai dingin melihat keadaan Savion yang menyedihkan. Tidak ada yang bisa menghalangiku. Keluarga Osborn adalah milikku. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangan kanannya ke arah Jonathan. Bulu-bulu itu yang telah menembus bahu Jonathan terbalik ke belakang dan membawa pria itu ke arah Kimberly. Dia mengejek saat melihat keadaan Jonathan yang menyedihkan. Asura, kau pikir kau ini siapa? Sungguh tidak berguna. Segera setelah dia selesai berbicara, beberapa bulu jatuh dari punggungnya. Suara bernada tinggi bergema di udara saat bulu-bulu itu terbang ke arah titik akupuntur utama Jonathan. Kematian Jonathan tampaknya tidak terelakkan dalam keadaan seperti itu. Namun, ketika bulu-bulu itu hanya tinggal setengah inci lagi untuk menyentuh Jonathan, tiba-tiba bulu-bulu itu melambat dan jatuh seakan-akan tenggelam dalam pasir hisap. Ekspresi Kimberly berubah ketika menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan ia langsung melonggarkan cengkeramannya pada pria itu, sebelum menghindar ke belakang. Sementara itu, Jonathan berangsur-angsur turun dan mendarat di tanah setelah dia dilepaskan. Sambil mengangkat kepalanya, Jonathan mengarahkan tatapannya yang kosong dan tidak fokus ke arah Kimberly. Saat Kimberly bertemu dengan tatapannya, dia segera mundur ke belakang karena ketakutan. "Siapa kamu?" Kimberly berteriak keras pada Jonathan. Bahkan pedang terbang yang menyiksa Savion pun kembali ke tangan Kimberly. Dia jelas gugup dan mempersiapkan diri untuk menghadapi musuh yang tangguh. Mata Jonathan tidak menunjukkan emosi saat dia menatap Savion, yang ambruk ke tanah dengan tubuh yang termutilasi dan berlumuran darah. Dia juga memeriksa telapak tangan dan tubuhnya sendiri. Setelah itu, ia menghela napas dan bergumam pada dirinya sendiri, sungguh memalukan. Meskipun tubuh ini memiliki kore yang begitu mengesankan, itu tidak ada gunanya bagiku. "Siapa kau sebenarnya?" Kimberly berteriak dari jarak puluhan meter. Mendengar itu,
Jonathan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Kimberly. Kau hanyalah perwujudan dari seseorang di alam dewa, namun kau merasuki seorang junior untuk menggertak kultivator lain. Sungguh taktik yang licik. Jonathan dapat mengetahui sekilas apa yang terjadi dengan keadaan Kimberly saat ini, dan deskripsi akuratnya sangat mengejutkannya sehingga warna-warna mengering dari wajahnya. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan berlari ke utara. Dia bukan lagi Kimberly yang dulu, tetapi pada saat yang sama, Jonathan juga bukan dirinya yang dulu. Meskipun Kimberly tidak tahu monster seperti apa yang bersembunyi di dalam tubuh Jonathan, dia yakin bahwa seseorang yang mampu mengekspos dirinya begitu saja bukanlah seseorang yang bisa dia lukai. Peran pemangsa dan mangsa telah bertukar saat tatapan Jonathan berubah menjadi kosong. Akan terlambat bagi Kimberly jika dia tidak melarikan diri dari tempat kejadian selagi dia masih memiliki energi spiritual yang cukup untuk melakukannya. Jonathan mengangkat bahunya sambil melihat Kimberly melarikan diri. Kedua bulu emas yang kokoh berubah menjadi sinar cahaya keemasan sebelum menghilang ke udara. Aku akan menyelamatkanmu sekali lagi, kata Jonathan. Sambil menghela napas, suaranya terdengar kesal. Detik berikutnya, gelombang kekuatan hidup yang luar biasa memenuhi tubuhnya, dengan cepat menyembuhkan setiap luka di tubuhnya. Merasakan energi yang mengalir melalui pembuluh darahnya, dia melompat ke udara. Tanpa diduga, bagian bawah kakinya meledak menjadi kabut darah saat dia naik ke udara. Kecepatan yang ekstrim mengiringi semburan energi yang menakutkan. Hanya dengan satu dorongan saja sudah cukup untuk membuat sosok Jonathan melesat ratusan meter ke depan. Bersambung.